Hai, kembali lagi di channel Andre Tuan. Hari ini kita akan bahas tentang pinjol ilegal, teman-teman. Jadi saya rasa pinjol ilegal ini sudah cukup meresahkan ya, karena ada beberapa rekan yang terkena pinjol ilegal dan dia merendahkan dalam bentuk kata-katanya itu menurut saya tidak pantas ya. Dan oleh karena itu makanya pada video hari ini kita akan bahas tentang gagal bayar pinjol ilegal. Apakah itu aman dan bagaimana caranya membedakan antara pinjol ilegal dan pinjol legal biar movement kita ini tepat kayak gitu ya, pergerakan kita ini tepat. Karena ada kabar kayak gitu ya bahwa kalau misalkan kita gagal bayar di pinjol ilegal itu nggak apa-apa, malah di encourage, disemangati, diberikan dorongan oleh pemerintah untuk membangkrutkan pinjol-pinjol yang ilegal. Dan pada konten video ini kita akan bahas mana aja yang jadi pinjol ilegal dan apakah benar pemerintah kasih tahu bahwa kita boleh gagal bayar di pinjol ilegal kayak gitu ya. Oke, jadi kita lihat nih pinjol ilegal 2022, daftar pinjol ilegal cepat cair. Ternyata banyak banget ya orang yang udah sengaja kayak gitu mencari pinjol ilegal untuk pencairan dan mungkin digagal bayar. Tapi ada triknya ya. Kayak misalkan kalian lihat, saya ini juga punya beberapa handphone kayak gitu ya. Ada 3 handphone, yang satu isinya adalah untuk aktivitas keseharian saya, dan yang satu lagi itu untuk install aplikasi pinjol. Biar apa? Kontaknya itu tidak bisa dibaca, kayak gitu teman-teman. Nah, oleh karena itu, sebelum kalian memutuskan, khususnya untuk pinjol yang ilegal nih ya, sebelum kalian memutuskan untuk gagal bayar, pastikan kalian tidak install aplikasi pinjol ilegal di HP yang sering kalian pergunakan dan ada nama-nama kontaknya. Nama-nama kontak orang yang real. Jangan. Pakailah fake kontak darurat. Nah, jadi kalau kalian pakai pinjol ilegal, pakailah yang fake. Tapi kalau misalkan kalian pakai pinjol yang legal, pakailah yang beneran. Kenapa? Karena kalau di pinjol legal itu diperiksa. Nah, sedangkan kalau di pinjol ilegal, tujuannya itu emang menjebak masyarakat. Jadi, kita jebak balik nih, biar dia cepat bangkrut. Dan untuk mengetahui mana pinjol yang ilegal kayak gitu ya, kita bisa cari sih sebenarnya di Google. Ketikkan aja pinjol ilegal 2022, dan di sini ada banyak banget. Lalu kita buka nih salah satunya, kalau yang saya buka dari CNBC Indonesia, dia judulnya adalah Daftar Pinjol Ilegal Terbaru 22, Jangan Sampai Terjerat. Jadi pemerintah pun sebenarnya udah selalu membuatkan berita kayak gitu ya, dan ini baru banget nih, 20 September 2022. Jadi baru pada hari video ini dibuat nih. SWI kembali mengumumkan daftar pinjaman online atau pinjol ilegal per bulan Agustus 2022. Kali ini jumlahnya sebanyak 71 pinjol ilegal dan ada juga 13 entitas yang melakukan penawaran investasi tanpa izin. Jadi yang namanya investasi itu juga harus pakai izin ya, jangan sampai kita investasi ke tempat yang bodong, udah capek-capek cari uang, harapannya bisa menghasilkan uang, ternyata kita donasikan kepada para kutu kupret ini ya. Makanya kalau kalian investasi di tempat yang real-real aja. Saya udah sering bahas platform-platform investasi, ada saham, ada reksadana, ada peer-to-peer lending. Nanti kita bahas tentang crowdfunding. Oleh karena itu buat kalian yang belum subscribe, yuk klik tombol subscribe dulu. Nah, kita lanjutkan untuk membacanya. Menurut Ketua SWI, Tongam Tobing, pihaknya telah melakukan pemblokiran pada situs, website, dan aplikasi seluruh entitas ilegal tersebut. Laporan ke Bareskrim Polri juga telah disampaikan untuk bisa ditindaklanjuti. SWI bertindak cepat dan kemudian memblokir entitas investasi ilegal dan pinjol ilegal nih. Yang informasinya kami dapat dari data crawling melalui Big Data Center aplikasi Waspada Investasi, kata Tongam dalam keterangan tertulis. Oke, nah jumlah pinjol ilegal yang ditutup sejak tahun 2018 sampai dengan Agustus 2022 itu udah sebanyak 4.160. Tapi kalau saya cek ke websitenya OJK, ternyata udah 5.000 lebih ya. Nanti kita coba buka websitenya OJK. Dan setiap hari, Satgas Waspada Investasi menerima pengaduan masyarakat korban pinjol ilegal.
Meskipun beberapa pelaku telah dilakukan proses hukum, tampaknya beberapa dari mereka belum jerak. Jadi, yang namanya aplikasi itu teman-teman, dengan gampang bisa diduplikat. Dan begitu diduplikat, itu mereka tinggal ganti nama. Jadi, kucing ngejar ekornya, kayak gitu ya. Itu bakalan susah banget nih, untuk pemerintah itu bisa memberantas pinjol ilegal. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat juga dituntut harus cerdas untuk bisa mengetahui mana pinjol yang ilegal dan mana pinjol yang legal. Makanya di video ini saya hanya bahas dan review pinjol-pinjol yang legal aja, biar kalian tidak terjebak kayak gitu ya. Dan kalau kalian pengen nyobain pinjol yang ilegal, ya kayak tadi, pakai HP yang berbeda dengan HP yang biasa kalian pakai. Tujuannya apa? Biar kontak kalian itu tidak bisa diambil, dan kalau misalkan kalian galbay, kalian tidak dipermalukan terhadap keluarga kalian. Oke, kita lanjutkan ya. Pihak SWI mendorong aparat penegak hukum untuk melakukan pengejaran dan penangkapan pelaku pinjol ilegal. Ya, ini kayak tadi saya bilang, itu bakalan susah banget. Ditangkap satu, bakalan tumbuh 1000. Ya, karena cloningannya itu gampang banget kayak gitu. Mengingat juga upaya pemblokiran situs serta aplikasi tidak membuat jerah pelaku. Oke, karena tadi cloning aplikasi itu gampang banget, tinggal ganti nama. Dan ini adalah daftar pinjol ilegal Agustus 2022. Pertama, selamat meminjam, pinjaman untuk keuangan Anda. Kedua, selamat meminjam. Ketiga, uang tunai pinjaman, kita bacain sampai nomor 10 lah ya. 4, tunai plus, dana cerdik, pinjaman kredit, rupiahku, hiu dana, pohon duit. Nah, kalau misalkan kalian menemukan aplikasi di Play Store yang itu adalah aplikasi pinjol, mungkin kalian dapatkan dari Facebook, atau mungkin kalian dapatkan dari WhatsApp, kalian cek dulu nih ke websitenya OJK, apakah itu pinjol legal atau pinjol ilegal. Di sini ada website ojk.go.id, waspada investasi alert portal. Ini adalah daftar pinjol yang ilegal. Contohnya, kemarin itu ada seorang rekan, dia terkena DC yang ngomongnya tidak pantas dari uangku. Pas saya cek, ternyata uangku ini adalah aplikasi pinjol ilegal. Kalian bisa cek di website ini ya. Namanya uangku pinjaman tunai dana online uang cepat. Alamatnya tidak diketahui, nomor teleponnya juga tidak diketahui, dan ini adalah website nih. Jadi kalau kalian mau download, mungkin bisa download dari sini kayak gitu ya. Nah, dan kalau kita lihat, ini udah dikabarkan oleh OJK, tidak terdaftar di OJK, dan tidak di bawah pengawasan OJK. Oleh karena itu, kita harus hindari. Dan OJK juga imbau nasabah untuk tidak bayar hutang ke pinjol ilegal. Tapi dia bertanya nih, apakah ada resikonya? Oke, melansir dari kompas.com, OJK mendukung imbauan pemerintah yang meminta masyarakat agar tak lagi membayar tunggakan hutang beserta bunganya apabila sudah terlanjur meminjam uang ke pinjaman online tak berizin alias pinjol ilegal. Ya, bener sih, tapi masyarakat yang pinjam juga harus cerdas. Kalau kita pinjam pakai HP utama, itu kan kontaknya sudah mereka baca ya. Dan kalau kalian galbay, itu kalian akan dipermalukan terhadap keluarga dan juga teman-teman kalian. Kalau menurut saya, ya mendingan kita lunasin aja. Kenapa? Karena apa sih artinya uang 1 juta, 2 juta, tapi kita malunya seumur hidup, kayak gitu ya. Nah, kalau kalian pengen galbay, jangan pakai HP utama, tapi pakai HP cadangan, kayak tadi saya bilang. Kontaknya itu harus kontak yang fake. Biar kenapa? Kalau kalian galbay, itu pinjol ilegal, tidak bisa kontak kerabat dan juga tidak bisa kontak teman-teman kalian. Kayak gitu. Oke, pemerintah meminta masyarakat yang memiliki utang untuk melaporkan ke kantor polisi apabila ada ancaman penagihan. Ya, kalau ancamannya sudah masuk, lu lapor polisi juga percuma, lu udah malu duluan, kayak gitu ya. Dan kalau ketahuan tetangga, lu jadi cibiran tetangga. Nah, 11-12 deh. Kalau menurut saya sih, kalau udah terlanjur minjem, tapi pakai HP utama, yang mendingan dibalikin. Biar apa? Biar nggak malu. Tapi pinjemnya kemana? Ke pinjol ilegal lagi, yang lain lo cari. Tapi ya kayak tadi,
Lu install aplikasi pinjol ilegal lagi yang lain untuk bayar hutangnya, tapi pakai HP cadangan. Tuh, diajarin ya. Dalam perang melawan perusahaan pinjol ilegal, pemerintah dan OJK memutuskan untuk mengenakan pasal berlapis secara perdata maupun pidana bagi para pelaku pinjol ilegal. Oke, mereka akan dikenakan ancaman hukuman atas tindakan pemerasan, perbuatan tidak menyenangkan, Undang-Undang ITE, dan perlindungan konsumen. Jadi kalau ada desa yang ngancam kamu, kalau udah terlanjur ya kamu laporkan ke polisi. Kalau bisa suruh tuh desa datang ke rumah dan kalian ya bekerja sama lah dengan polisi. Jadi begitu desa yang datang ke rumah langsung ditangkap dan langsung kalian pukulin aja. Bercanda ya. Jadi berikutnya, bagaimana cara membedakan antara pinjol legal dan pinjol ilegal? Tadi kan daftar pinjol ilegal sudah ada nih di websitenya OJK. Ternyata OJK juga menyediakan daftar pinjol yang legal. Kalian cari di websitenya Fintech Lending OJK. Terus kalian buka yang pertama nih. Penyelenggara Fintech Lending berizin. Kita buka websitenya kayak gitu ya. Terus kita lihat apakah namanya ada di sini. Tujuannya apa? Misalkan tadi uangku. Nah, di search nggak ada. Adanya apa? Uangmi. Kalau di Uangmi, jangan coba-coba untuk galbay, karena dia resmi dan legal. Tapi, kalau misalkan di Uangku, kalian galbay nggak apa-apa, karena dia pinjol ilegal. Intinya sih kira-kira kayak gitu. Semoga kalian paham dengan isi videonya ya. Kalau pinjol legal, jangan pernah galbay. Kalau pinjol ilegal mau galbay juga terserah. Toh dari OJK juga sudah mendorong, dan kalau mereka macam-macam, mereka udah siap dengan beberapa pasal tindakan pemerasan, perbuatan tidak menyenangkan, Undang-Undang ITE, dan perlindungan konsumen. Jadi kita sebagai korban pinjol ilegal, yuk kita bersama pemerintah bantu berantas pinjol ilegal. Caranya kayak gimana? Pinjam sebanyak-banyaknya dan bangkrutkan mereka. Oke, kalau misalkan kalian ada saran pinjol ilegal yang bisa digalbay, tuliskan di kolom komentar. Tapi ingat tadi caranya, pakai HP cadangan untuk install tuh aplikasi pinjol ilegal. Oke, mungkin segitu dulu aja video pada hari ini. Semoga kalian suka dengan videonya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.